Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada hewan dan juga fungsinya. Nah, bagaimanakah cara hewan untuk mencerna makanannya? Silahkan kalian pahami betul video penjelasan dari Bu Tika ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPA, yaitu tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, kalian pasti pernah kan jalan-jalan di suatu lapangan atau kebun binatang atau dimanapun lah, misalkan kalian keluar rumah pun pernah memperhatikan hewan. Pernahkah tidak kalian berpikir bagaimana ya cara hewan itu mencerna makanannya? Kemudian kalau memperhatikan sapi, kenapa ya sapi itu mulutnya tidak pernah berhenti mengunyah? Sepertinya itu kok diulang-ulang terus, mengunyah terus. Kita akan belajar bersama bagaimana cara organ-organ pencernaan hewan itu berfungsi. Perhatikan baik-baik ya. Nanti kita akan belajar tentang pencernaan pada amfibi, pada serangga, pada pisces atau ikan, burung, sapi, dan juga pada reptil, misalkan saja buaya. Yang pertama, kita akan belajar tentang organ pencernaan pada serangga. Serangga itu apa saja? Banyak ya anak-anak, bisa semut, kupu-kupu, kemudian ada juga belalang. Nah, ini contoh yang Bu Tika berikan adalah contoh gambar organ pada belalang. Nah, cara makanan pada sistem pencernaan serangga itu begini. Pertama, anak-anak, makanan itu akan masuk dan dikunyah menggunakan mulutnya si serangga ini. Setelah makanannya dikunyah, lalu masuk tembolok. Tembolok, kamu sering kan bilang kalau ada orang yang lehernya gendut itu, temboloknya besar. Nah, tembolok itu merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Nah, makanan yang disimpan itu nanti setelah itu akan masuk ke empedal. Empedal ini merupakan lambung pengunyah untuk selanjutnya dilumat dan dihancurkan. Setelah nanti hancur, maka selanjutnya masuk ke dalam lambung. Di lambung ini makanan akan dicerna oleh enzim. Lalu selanjutnya masuk ke usus untuk diserap. Nah, setelah itu sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Kemudian ini merupakan jalur atau proses makanan pada organ pencernaan serangga. Yang pertama tadi melalui mulut, kemudian tembolok, lalu empedal, lambung, usus, kemudian terakhir dikeluarkan melalui anus. Setelah serangga, kita akan belajar tentang ini dia, hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Sebenarnya ruminansia itu merupakan bakteri yang ada pada perut hewan seperti sapi, unta, kerbau, kemudian keledai. Nah, si bakteri ruminansia ini berfungsi untuk menghancurkan yang namanya selulosa pada rumput. Jadi kan ceritanya si sapi, kuda, kerbau, keledai sama unta itu kan makannya rumput tuh. Rumput itu kan kalau manusia mungkin seret ya. Nah, si hewan-hewan ini menggunakan bakteri ruminansia ini untuk melembutkan yang namanya rumput-rumput itu agar mudah dicerna. Nah, ini ada beberapa organ yang ada pada hewan ruminansia atau hewan pemamah biak. Nah, pertama makanannya itu nanti akan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Setelah itu makanan sudah dikunyah nanti akan masuk ke dalam rumen atau ke dalam perut besar. Jadi setelah dikunyah nanti makanannya masuk ke dalam perut besar melalui kerongkongan. Ini pertama kali ya. Jadi habis dikunyah untuk yang pertama kalinya, kemudian disimpan dan masuk ke dalam perut besar atau ke dalam rumen melalui kerongkongan. Setelah itu makanan yang dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat beristirahat, nah ini makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Oleh sebab itu kalian sering melihat yang namanya sapi itu sepertinya kok tidak pernah berhenti mengunyah. Lah itu karena makanan yang tadi disimpan sementara
di dalam rumen dikeluarkan kembali ke dalam mulut sapi untuk dikunyah untuk yang kedua kalinya. Setelah itu, setelah makanan yang dikunyah lagi masuk ke dalam mulut, kemudian diteruskan ke dalam retikulum. Di retikulum atau yang namanya ini perut jala. Di perut jala itu mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Setelah dari retikulum, nanti makanannya akan masuk ke dalam omasum. Di omasum ini adalah di perut kita atau kita menyebutnya ini sebagai perut yang sebenarnya. Jadi perut sebenarnya pada sapi itu ada di omasum. Di sini makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu makanan masuk ke abomasum ya. Setelah jadi omasum lalu masuk ke abomasum. Abomasum ini nama lainnya adalah perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat. Setelah itu sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus ya. Jadilah feses sapi yang sering kita gunakan sebagai pupuk. Oke anak-anak. Lalu ini Bu Tika tuliskan lagi jalur proses pencernaan pada hewan ruminansia. Pertama mulut, lalu dari mulut kemudian ke rumen, setelah dari rumen kembali ke mulut untuk dikunyah kembali, lalu masuk ke retikulum, ke omasum, abomasum, dan yang terakhir anus. Kemudian kita akan belajar tentang ikan. Ini gambar pada organ pencernaan ikan. Ya, nanti makanan pada ikan akan masuk melalui mulut, kemudian diteruskan ke dalam kerongkongan, lalu ke lambung ikan, kemudian ke usus untuk diserap, dan yang terakhir setelah terjadi sisa-sisa maka dikeluarkan melalui anus. Kemudian kita juga akan belajar tentang amfibi. Nah, ini ya salah satu bentuk hewan amfibi katak nih ya. Gambarnya seperti ini organ pencernaan pada amfibi. Nah, pada hewan amfibi makanan akan masuk melalui mulut. Kemudian kerongkongan, habis dari kerongkongan ini nanti akan dimasukkan ke lambung, lalu dicerna di usus halus, kemudian pembusukannya nanti akan dilakukan di usus besar, dan sisa makanannya akan dibuang melalui kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Kalau kita kan punya kita itu namanya anus, kalau punyanya amfibi ini namanya kloaka. Setelah amfibi, kita juga akan belajar tentang reptil. Nah, reptil contohnya ini buaya ya. Buaya, makanannya pertama masuk melalui mulut. Dari mulut diteruskan ke kerongkongan, lalu ke lambung, usus halus, usus besar, dan juga ke kloaka. Hampir sama dengan amfibi tadi. Kemudian setelah reptil kita akan belajar tentang burung. Burung ya, di burung ada makanan masuk melalui mulut, kemudian diteruskan ke kerongkongan, lalu ke tembolok tadi ya penyimpanan sementara, lalu ke empedal. Empedal itu lambung pengunyahnya seperti pada serangga tadi. Setelah dari sana, lalu usus dan juga kloaka, dikeluarkan melalui kloaka. Nah, setelah ini kalian akan belajar tentang hewan mamalia. Bu Tika memberi contohnya itu kelinci. Nah, nih ada melalui mulut, kemudian makanan diteruskan melalui kerongkongan, lalu masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Oke anak-anak, begitulah cara dari masing-masing hewan untuk mencerna makanannya melalui organ pencernaan mereka masing-masing. Kalian bisa ulangi kembali materi yang sudah Bu Tika sampaikan agar kalian lebih paham dan lebih mantap dalam memahami berbagai macam organ-organ pencernaan pada hewan beserta fungsinya. Selalu semangat ya, dan jangan mudah putus asa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.